Selamat pagi. Saya Kadep Pujiasmara Miranda, dokter muda yang menjalani KKM di bagian anestesi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai intraoperatif. Intraoperatif adalah durante operasi, yaitu saat operasi berlangsung. Jadi saat pasien masuk ke kamar operasi, kita pasang dulu monitornya, lalu kita cek rekam medisnya. Kita juga harus melihat apakah lembar informasi tersebut sudah ditandatangani pasien atau belum. Rekam medis anestesi intraoperatif ini memiliki manfaat untuk memonitor intraoperatif dan catatan medis untuk pembedahan atau anestesi selanjutnya, serta mediko-legal yang akan berhubungan dengan kedokteran forensik. Ini merupakan catatan anestesi di ruang penerimaan, di mana kita bisa melihat di sini ada identitas pasien, jam tiba di ruang penerimaan, itu jam berapa, di ruang persiapan itu di OKIGD, OKWA atau OKIBS. Di sini ada keadaan pra-anestesinya, itu awake, anxious, uncooperative, calm, lethargy, unresponsive. Kita harus melihat juga diagnosis prabedahnya dan jenis pembedahan. Di sini merupakan vital sign, ada vital sign yang harus dicatat. Lalu obat premedikasi yang diberikan itu apakah oral, intravena atau intramuskular, dengan dosisnya berapa dan kapan diberikannya. Di sini juga ada rekomendasi dari tindakan anestesi yang akan dipilih. Selanjutnya ada catatan intraoperasi. Kita bisa melihat di kiri atas ini, di kolom ini kita melihat dipasang infus, itu ukurannya berapa, tempatnya di mana, lalu ada posisi pasiennya, apakah dia supinasi, litotomi, duduk, lateral, kanan atau kiri, dan sebagainya. Kita lihat penilaian prainduksinya di sini, ada suhu, nadi, tensi, respirasi, saturasi, dan EKG. Jadi penilaian prainduksi ini dilakukan sebelum diberikan obat tidur. Lalu untuk induksinya kita lihat apakah diberikan secara intravena atau inhalasi. Dipasang endotracheal tube atau tidak, kita bisa melihat di sini. Jika pasien diintubasi, kita lihat intubasinya caranya bagaimana, apakah dia oral atau nasal. Nasal itu ada kanan dan kiri, lalu menggunakan fiber optik atau tidak. Untuk ventilasinya sendiri kita bisa lihat dia napas spontan, apakah atau dikontrol, bisa lihat di sini. Jika menggunakan teknik regional, dicatat juga tipenya, dia epidural atau peripheral nerve block. Jika dikombinasikan antara regional dan general anestesi juga dicatat. Dan di sebelah kanan, kolom sebelah kanan ini ada form obat-obatan, itu dicatat berapa obat-obatan yang diberikan apa, tulis jamnya diberikan kapan, disuntikannya berapa, dosisnya, dan seberapa. Lalu di bawahnya itu ada vital sign. Di bawah vital sign itu ada kolom pemantauan, mana ada pemantauan SpO2, PeCO2, EKG, PEP, cairan infus, darah, urin, serta perdarahan. Di bawahnya ada kolom keterangan, berisi jam berapa diinduksinya, lalu pasien siap induksinya jam berapa, insisi mulainya jam berapa, proses selesainya jam berapa, ekstubasinya jam berapa, dan pasien keluar kamar operasi itu jam berapa, semua dicatat di sini. Ini merupakan lembar catatan anestesi di ruang pemulihan. Jadi kita bisa melihat di sini paling pertama itu data masuknya. Jadi pasien itu masuk ke ruang pemulihan itu jam berapa,
dan keadaannya bagaimana. Kita lihat ada jalan napasnya bersih dan lapang, pernapasannya spontan atau dibantu. Bila spontan itu ada kuat atau ada penyumbatan atau membutuhkan alat. Dan kita juga harus melihat dia kesadarannya, dia betul sadar atau belum sadar atau setidur. Jadi di sini ada Skull Aldred untuk menilai aktivitas sirkulasi pernapasan kesadaran warna kulit. Lalu ini ada obat-obatan infus yang diberikan dan waktunya kapan. Ini ada vital sign, dan ini juga dicatat jika pasien telah keluar dari kamar pulih, itu dicatat jamnya berapa dan keadaan pasien saat keluar tuh bagaimana, seperti itu. Untuk manajemen interoperatif ini, jadi sebelum induksi, anestesiologis juga harus memperhatikan atau memastikan uji preoperatif terhadap mesin anestesi dan peralatan lainnya. Peralatan itu ada statik, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu cek apakah pasien dan tindakan yang akan dikerjakan itu sudah sesuai atau belum. Lalu reevaluasi sebelum induksi mengenai riwayat, pemeriksaan pasien, dan persetujuan pasien. Lalu juga pemberian premedikasi. Jadi ini dia peralatannya, itu ada statics, itu kepanjangan dari scope, tubes, airway device, tape, introducer, connector, dan suction. Yang pertama itu scope, itu contohnya adalah stetoskop dan laryngoskop. Jadi ini adalah laryngoskop, ini gambar laryngoskop Miller dan Mack. Untuk perbedaan keduanya, pada Miller itu blade-nya lurus dan dia lebih tipis. Untuk Mack itu blade-nya melengkung dan dia lebih lebar. Miller itu dianjurkan untuk bayi dan Mack itu dianjurkan untuk anak yang lebih besar dan dewasa. Miller itu digunakan untuk mengangkat epiglotis agar glotis terbuka dan diletakkan di atas epiglotis. Untuk Mack itu melengkung sesuai dengan lengkung lidah dan diletakkan di valvula. Jadi selanjutnya ada tubes. Ini ada contoh dari ETT atau endotracheal tube. Lalu ada airway device, itu ini contohnya adalah laryngeal mass airway. Ada sungkup muka, dimana sungkup muka itu pinggirannya biasa berbentuk kontur wajah agar tidak mudah ditembus udara. Warnanya transparan untuk memperhatikan apakah ada gas ekspirasi yang humidified warna kulit pasien dan sadar apabila ada muntahan atau regurgitasi. Dan ini merupakan contoh dari gambar dari oropharyngeal airway atau OPA. Selanjutnya ada tape atau plaster. Jadi saat pemasangan endotracheal tube kita memerlukan cloth tape ini agar endotracheal tube ini tidak mudah lepas. Jadi pemasangannya harus benar-benar diperhatikan agar ini tidak keluar dari mulut pasien, seperti itu. Untuk introducer sendiri digunakan saat intubasi jika sulit mengarahkan ujung dari tube ETT ke dalam glotis. Nah, ini merupakan gambar konektor dan selanjutnya ada suction yang digunakan untuk menyedot cairan yang terdapat dalam mulut pasien agar tidak menyumbat jalan napas pasien. Jadi kita menggunakan suction seperti itu. Dan ini sangat sering mungkin sudah sangat sering dijumpai di IGD atau di ruang OK juga seperti itu. Merupakan statics lengkapnya. Jadi apa yang dikerjakan saat intraoperatif itu yang pertama itu memonitoring pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi umum, manajemen jalan napas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, dan membangunkan serta pemulihan. Untuk standar monitoring pasien itu menggunakan EKG 3 lead atau 5 lead, lalu non-invasive blood pressure, pulse oximetry, N-tidal CO2. Untuk monitoring khusus lainnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasien, misalnya arterial line untuk
mengetahui tekanan darah setiap detiknya, dan bisa digunakan untuk menganalisis gas darah. Untuk posisi pasien sendiri, induksinya dilakukan pada posisi supinasi, lalu kemudian pasien diposisikan sesuai dengan tipe kemudahan. Jadi ini ada tipe disesuaikan supinasi itu atau litotomi, lateral, prone atau sitting. Untuk pemberian anestesi sendiri ada general anestesi, regional anestesi, lokal anestesi, dan combined anestesi. Untuk induksi intravena itu ada smooth induction, di mana diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non depolarisasi. Lalu ada rapid sequence atau crash induction, diindikasikan pada pasien dengan perut penuh. Lalu ada modified SRL, diindikasikan pada pasien perut penuh namun memerlukan penekanan pada respons simpatis, misalnya pada pasien hipertensi. Jadi obat yang digunakan sama dengan yang digunakan pada RSI dengan penambahan opioid. Untuk tekniknya, jadi pemasangan kateter intravena, lokasinya itu di tangan atau kaki, bisa menggunakan anestesi lokal jika anak-anak takut disuntik, misalnya krim EMLA. Lalu pasang monitor preoksigenasi dengan U2 100% selama 5 menit, injeksi pelan dari obat induksi, dan jangan lupa perhatikan kondisi pasien menjadi tidak sadar, apnu, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk induksi inhalasi sendiri dilakukan dengan indikasi bila anak tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena, lalu obstruksi saluran napas, tidak ada vena yang dapat diakses, lalu orang dewasa yang fobia dengan jarum suntik. Nah, untuk induksi intravena sendiri itu karena kita diberikan obatnya itu lewat infus, jadi pasien itu akan tidur perlahan. Kalau inhalasi itu kadang pasien merasa dipaksa untuk menghirup gas anestesi. Untuk intramuskular bisa digunakan apabila anak itu tidak kooperatif. Jadi kita menggunakan ketamin, disuntikkan di deltoid dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan intramuskular. Induksi dengan jalan rektal juga bisa, tapi indikasinya untuk anak yang tidak kooperatif dengan berat badan kurang dari 20 kg. Seperti itu. Manajemen jalan napas, jadi setelah diberikan obat induksi atau obat tidur, diberikan obat pelumpuh otot untuk fasilitas intubasi, lalu pasien diintubasi. Setelah itu pasien harus dipelihara karena operasinya bisa lebih dari 1 jam. Untuk pemeliharaan pasien ini, pemeliharaan dengan anestesi inhalasi dengan ventilasi spontan, lalu pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Karena obat propofol yang diberikan induksi intravena atau inhalasi hanya bekerja maksimal 1 jam, jadi setelah 1 jam itu baru akan diberikan obat pemeliharaan dengan anestesi inhalasi. Jadi kita memasukkan ETT, lalu memberikan obat pelumpuh otot atau relaksan, dan kita lanjutkan saat pemeliharaan. Setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, lalu kita lakukan pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka. Saluran napas pasien harus disupport hingga pasien bisa bernapas kembali dengan spontan. Lalu periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, misalnya kita suruh pasien untuk menggenggamkan tangan, menjulurkan lidah, mengangkat kepala, dan sebagainya. Kita bisa tes kekuatan ototnya dan koordinasi pasiennya. Jadi setelah itu pasien diposisikan kembali ke posisi recovery. Jadi itu untuk mencegah adanya aspirasi.
Jadi ini reference yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai intraoperatif. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah